Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pembelajaran ya tentang administrasi infrastruktur jaringan. Dan saya sudah menyiapkan beberapa perangkat pembelajaran. Salah satunya nanti saya akan menggunakan Cisco dan akan saya nyatakan dalam bentuk aslinya dengan menggunakan switch dan router, mikrotik juga access point. Langsung saja akan saya buka ini. Jadi hari ini kita akan belajar kembali dan mereview pembelajaran kelas 11 administrasi infrastruktur jaringan yang dulu pernah kalian pelajari. Salah satunya adalah materi terkait dengan switch, router, dan subnetting itu. Tapi ini hanya sekedar review, mengulang kembali, nggak sampai detail ya pembelajarannya. Jadi ini saya punya topologi seperti ini. Ini topologinya udah saya kasih IP dan sebagainya. Terus kalau misal kalian tanya apakah ini hanya sekedar topologi di Cisco, nggak ada prakteknya. Ada. Ini ada prakteknya, saya akan kasih lihat ya. Ini ya. Jadi ini PC saya, PC desktop ya. Ini ada router mikrotik RB941 uplight. Ini terus ada switch 2 buah, yang sana ada access point. Ini terhubung ke internet, ini kabel LAN saya, ini kabel LAN yang terhubung ke ruang TO atau ruang server yang ada internetnya, anggap aja ini dari ISP gitu. Dan ini nanti dihubungkan ke switch ini yang satu ke switch dan yang satu ke ini. Nanti nonton topologinya, ini sesuai sama topologi yang saya buat tadi. Dan apakah ini bisa dipakai ya? Ini bisa dipakai, dan saya sekarang sedang menggunakan HP ya. Ini HP, kalau gambarnya jelek ya tolong dimaklumi karena saya pakai HP biasa ya. Ini HP Huawei gitu, cuman berapa MB, dan ini nggak ada kabel ya, nggak ada kabel. Ini bisa dilihat nggak ada kabel. Karena nggak ada kabel, jadi gimana cara saya merekam ini gitu? Gimana cara saya ngerekam ini? Jadi saya ngerekam ini menggunakan HP, dan HP tersebut, jadi bisa kalian cek di sini. Saya kembali ke Cisco ya. HP saya ini, yang ini smartphone Huawei ini ya. Ini saya hubungkan lewat access point. Kemudian access point tersebut saya hubungkan ke switch. Switch ini baru ke server ini. Ini yang server ini adalah PC desktop saya tadi. Jadi ini akan saya jelaskan pelan-pelan. Yang pertama, saya kan tadi punya PC desktop ya. Punya PC desktop yang sekarang saya pakai buat merekam. Nah, itu adalah ini. Dan PC tersebut punya dua LAN card atau Ethernet card. Yang satu itu ini saya pakai untuk koneksi ke internet, dan yang satu saya pakai buat nangkap yang dari access point ini tadi. Ini ya. Jadi saya punya dua LAN card, yang satu saya pakai buat internet, yang satu saya pakai buat ngambil streaming dari HP saya. Ini adapternya ada dua. Ini LAN 1, ini 2. Nanti saya kasih lihat lagi. Tapi sebelum itu saya pengen ngasih lihat ini. Ini ada switch 2 buah, router ada 2 buah, access point 1. Nah, pertanyaannya router ini ya. Yang untuk bagian ini enggak ada di untuk bagian ini enggak ada di sini. Jadi yang ada di hadapan saya itu cuman yang ada di background kuning ini. Yang ada di background kuning ini ada di hadapan saya. Jadi yang ada di hadapan saya adalah PC, 2 buah switch, router, dan access point. Tidak lupa ada laptop saya di sebelah
dan ini juga HP saya. Terus kenapa saya konfigurasi seperti ini? Kenapa harus ada dua Ethernet card? Nah, kalau sekarang kan kalian mungkin ya yang paham pasti tahu, tapi yang nggak paham atau nggak pernah belajar pasti bingung kenapa ribet banget gitu. Padahal ini sebenarnya nggak ribet ya. Saya pengen mengulas kembali salah satu kegunaan dari switch dan salah satu kegunaan dari router. Apa itu switch dan gunanya buat apa? Silahkan kalian browsing apa itu switch ya, gambarnya gimana, harganya berapa. Cuman saya akan jelasin secara singkat kapan kalian harus menggunakan switch. Switch ini ya, ini di Cisco gambarnya gini, switch tadi yang hitam di video saya, dan hitam ini yang switch ini saya pakai TP-Link TLSG 105D. Ini switch itu dipakai untuk menghubungkan, ingat-ingat, switch dipakai untuk menghubungkan dua buah perangkat yang berbeda IP tentunya. Dua buah perangkat yang berbeda IP dihubungkan tetapi masih dalam broadcast yang sama. Maka kalian bisa menggunakan switch untuk menghubungkan perangkat tersebut. Paham nggak ya? Ya bingung mungkin ya. Jadi saya akan tulis netmask sebentar. Kita pakai itu aja, pakai kertas biar kalian lebih paham. Jadi saya punya, nggak kelihatan ya? Ya nggak kelihatan. Oke. Kita ganti ke notepad aja, notepad. Oke, notepad. Saya punya IP, katakanlah apa gimana dulu ya? Saya tanya dulu. Ini kan materi jaringan. Ini materi jaringan. Kenapa kalian belajar jaringan dan ini tujuannya buat apa? Ya, kalau kalian belajar tentang jaringan, pastinya itu jaringan itu untuk menghubungkan ya, tapi menghubungkan apa gitu. Jadi kalau di sini fokusnya di dunia TKJ ya, ini yang menghubungkan dua buah perangkat keras, entah itu komputer, laptop, HP dan lain sebagainya, router, switch dan lain sebagainya. Itu gimana caranya menghubungkan? Dulu kalian tentunya pernah belajar tentang IP atau internet address. Oke. Yang dipelajarin yang masih marak itu IP version 4. Ini totalnya sekitar 4 miliar lebih. Jadi saya nggak akan bahas ini panjang lebar. Cuman IP version 4 itu terdiri dari 32 bit bilangan biner. Gitu ya. 32 bit bilangan biner. Terdiri atas 4 segmen. 4 segmen, jadi ini segmen pertama, segmen kedua, ketiga, keempat, dipecah oleh titik, dibagi oleh titik, gitu ya. Misal, saya punya IP, saya punya, katakanlah PC A, PC saya, nama saya ini segini, PC saya, ini kan PC saya, biar nggak ketuker, saya kasih IP 192.168.100.2 gini aja, titik 1 lah. Yang kedua adalah PC MAS gitu, namanya ini ya, PC MAS 192.168.100.254. Ini saya punya dua buah PC. Dua buah PC ini IP-nya ini dan ini. Apakah ini udah bisa dihubungkan buat ngirim data dan lain sebagainya? Belum bisa ya. Belum bisa karena belum dihubungin pakai kabel gitu. Yang pengen saya kasih tahu ke kalian,
IP version 4 tadi kan 4 miliar lebih ya, 4 miliar lebih. Apakah, saya tanya dulu, kalau misal 4 miliar lebih itu merupakan orang, ini kan misal saya punya PC ini, PC-nya namanya Hanif, yang kedua PC-nya namanya Mas, oke. Ini IP-nya ini, yang ini IP-nya ini. Jadi kalau saya ngomong PC Hanif berarti PC 192.168.100.1. Kalau saya ngomong PC Mas berarti PC 192.168.100.254 gitu ya, biar nggak bingung. Nah, masalahnya adalah IP version 4. IP version 4 itu dimulai dari 0.0.0 sampai dengan 255, 255, 255, 255. Ya, silahkan sendiri dikoreksi kalau ada yang salah ya. Yang selanjutnya adalah dari sini ke sini. Kalau saya tanya, kalau ini misal orang, eh, misal orang ngomong lah, katakanlah dia itu ngomong di dalam satu ruangan, 4 miliar lebih, saya ya udah 1000 aja, nggak usah banyak. 1000 orang ditaruh di satu ruangan, ya ruangannya ngepas gitu, pas untuk 1000 orang tersebut. Nah, si A itu pakai IP sekian, si B IP sekian, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apakah si A ketika ngomong dengan si B dan nanti si C ngomong sama D, ngomong sama F dan seterusnya, kira-kira mereka ini nanti rame nggak di gedung tersebut gitu, di ruang tersebut? Dan kalau misal rame, apakah paket data tersebut akan jangan paket data dulu. Apakah nanti pesan yang disampaikan oleh masing-masing pihak, entah itu A ke B atau C ke D atau yang lain sebagainya, apakah nanti akan tersampaikan dengan lancar? Enggak ya, pastinya enggak. Kenapa? Karena ribut banget gitu loh. Itu kendala pertama. Jadi karena ini IP-nya itu banyak banget, maka akhirnya dipecah jadi menjadi beberapa bagian dan dipecah menjadi beberapa kelas. Kalau kalian kenal IP version 4 pasti ada kelasnya sendiri-sendiri, A, B, C dan seterusnya. Terus untuk itu kan dibagi per kelas ya, tapi ada lagi yang dibagi per sub jaringan atau sub network gitu. Dan kalian akan membaginya dengan namanya teknik subnetting. Paham sampai sini? Subnetting itu ya pakai verb ing ya. Kalau kalau kata dasarnya adalah subnetwork gitu. Jadi bagian dari beberapa jaringan atau jaringan yang dibikin beberapa bagian. Oke. Dari 4 miliar ini kan bisa dipecah jadi beberapa bagian, banyak banget. Nah, itu caranya gimana? Untuk memecahnya, maka kalian harus menggunakan teknik yang namanya subnetting. Caranya kalian menggunakan 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 netmax. Nah, ini nanti netmax itu ada banyak banget ya, /8 sampai /30 mungkin ya, atau silahkan kalian browsing. Ini sekian. Nah, nanti hubungannya apa gitu. Netmax ini digunakan untuk memberitahu jaringan bahwa IP sekian itu berada pada sub network sekian, pada bagian jaringan yang sekian. Kalau kalian tanya, saya menganggap jaringan itu sebuah ruangan gitu aja. Kalau teknik saya menganggap jaringan itu sebuah ruangan. Jadi awalnya itu ada satu ruangan dipakai buat 4 miliar lebih IP gitu. Terus dipecah jadi kecil-kecil. Dan saya nggak akan bahas panjang lebar di LKS AIJ kelas 11 sebenarnya udah ada. Tapi kalau misal kalian pengen belajar lebih lanjut, silahkan kalian bisa browsing gitu. Nah, saya yang akan membahas di sini adalah netmax/24. Nah, netmax/24 ini, bentar saya cek, takutnya bisa. Jadi /24
24 di sini netmaxnya itu merupakan subnet maxnya merupakan 255.255.255.0. Tahu dari mana? Sebenarnya netmax ini juga sama konsepnya, pakai bilangan biner. 8 bit bilangan biner, 8 bit bilangan biner, 8 bit bilangan biner, dan yang terakhir ini bilangan binernya 0 semua ya, jadi nggak ada nilainya. Maka ketika kalian rubah silahkan di konversi. Ini kalau bilangan biner itu nggak 8 gini, enggak, tapi angka 1 sampai 8 kali 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ini yang sebelahnya juga sama. Jadi ada gini, netmax sekian itu artinya sekian. Sama IP address version 4 itu juga sebenarnya bilangan biner. Semua yang ada di internet semua yang berhubungan dengan komputer, semua yang berhubungan dengan komputer itu sebenarnya hanya ada 0 dan 1. Hanya ada 0 dan 1. Kalau misal kalian lihat di sini, kenapa di sini itu muncul huruf, itu sebenarnya juga awalnya dari 0 dan 1. Kapan? Ya ini sebenarnya kalian pelajarin di sistem komputer. Jadi ini saya lewatin. Ini subnet masknya ini ya. Saya punya sebuah IP-nya ini 192.168.0.1, ya kan? PC saya tadi, PC Hanif ada di 100 nih, 100.1, atau saya ganti aja, jangan 100.0 aja. Jadi ini titik 0 semua. Ini segmen ketiganya 0 ya. /24. Ini saya cek /24. Kapan /24 itu dipakai? Kalau di Windows sih ini. Kalau di Windows ini ya, ada subnet max-nya ini. Ini subnet max ini dapatnya dari mana? Ya dari netmax ini. Pakai berapa gitu loh. Netmax ini kamu pakai berapa? /24, /25, 26, 2 berapa lah, 18 dan lain sebagainya. Ini kalian yang pakai. Dan nanti ngaruhnya apa? Kita akan buka kalkulator netmax sebentar biar kalian yang nggak hafal itu bisa tahu. Ini saya punya IP ini, netmaxnya ini. Jadi untuk alamat IP 192.168.0.1 dengan netmax 24, subnetmaxnya adalah ini, sama aja ya gitu. Kalau di Windows sih kalian pakainya subnetmax, kalau di Linux kebanyakan nanti pakainya slash. Jadi lanjut ya. Jadi untuk IP ini dengan netmax ini itu berada pada net ID atau network ini. Net ID-nya adalah 0.0/24. Terus broadcast-nya adalah ini. Host awalnya adalah ini, host akhirnya adalah ini. Nah, host awal, host akhir. Sebenarnya ini dipakai buat apa? Oke, saya tulis dulu. Saya tulis net ID-nya adalah 192.168.0.0. Kan gini. Ini tadi dipakai buat apa? Network atau net, atau biasa orang nulisnya net ID gitu. Terus ini adalah host awal, host awal 192.168.0.2. ini adalah host kedua. Ini seterusnya ya, maksudnya adalah yang titik 3, titik 4 dan seterusnya sampai 192.168.0.254. Ini adalah host akhir. Untuk 192.168.0.255 adalah broadcast. Oke. Yang jadi masalah adalah
Kalau ini saya ibaratkan ruang ya, ini ruangan, ini masih dalam satu ruang. Untuk IP ini berada dalam satu ruang. Kalau pakai netmax/24, ini berada dalam satu ruang. Ya, ini saya pakai kalkulator netmax gitu. Kalau kalian tanya tabel subnetnya, ini tabel subnet ya namanya. Kalian bisa menghitung sendiri. Kalau saya udah hafal gitu untuk /24 sampai 30. Nah, ini berada dalam satu ruang ya, satu network atau satu broadcast. Kemudian network selanjutnya adalah 192.168.1.0, kemudian 192.168.1.1, lanjut 1.2 gitu. Terus sampai nanti 192.168.1.254, 192.168.1.255. Nah, ini juga sebuah ruangan lagi gitu. Sekarang apa sih gunanya ini gitu? Gunanya ini kenapa harus dipecah-pecah seperti ini? Jawabannya yaitu tadi loh. Kalau nggak dipecah-pecah 4 miliar di dalam satu ruangan. Katakanlah satu ruangan ini berarti satu net ID atau satu broadcast gitu ya. Dalam satu ruangan ini berarti dia itu satu net ID atau satu broadcast. Nanti saya jelasin. Terus kalau nggak dipecah, nanti otomatis 4 miliar itu saling ngobrol di dalam satu ruang, pastinya ribut banget, nggak efektif, makanya dipecah-pecah. Nah, terus untuk IP awal dalam ruangan tersebut ini nggak boleh kalian pakai, karena ini dipakai oleh jaringan untuk menandai bahwa di sini ini ada net ID atau network untuk untuk ruangan ini gitu. Intinya seperti itu. Terus untuk yang ini, yang akhir, IP terakhir di ruangan tersebut ini merupakan broadcast. Ini juga nggak boleh kalian pakai. IP ini itu udah dipakai oleh sistem yang menandakan jaringan ini broadcastnya, IP terakhir di ruangan tersebut. Nah, yang boleh kalian pakai itu mulai dari host awal sampai host akhir. Host awal sampai host akhir. Jadi, kalau misal tadi soal saya, si Hanif, PC ini, IP-nya ini, dengan si Mas, PC ini, IP-nya ini, kalau dihubungkan hanya dengan menggunakan switch ya, switch itu hanya bisa menghubungkan perangkat dengan IP yang masih berada dalam satu broadcast. Kira-kira bisa apa enggak? Jawabannya adalah bisa. Karena ini kalau /24, kalau subnetnya adalah 24, ini 24, itu masih dalam satu broadcast. Paham sampai sini? Dan nanti yang bawah ini, kalau misal yang kedua nanti IP-nya ini, terus ada si ketiga, ada si siapa sih? Si Cacap gitu. Cacap punya IP 168.1.1 misal /24. Apakah nanti bisa terhubung ke Hanif PC ini? Jawabannya adalah enggak. Kita cobain. Berapa menit ya? Udah 24 menit. Kita cobain PC dihubungkan dengan menggunakan switch. Dihubungkan hanya dengan menggunakan switch. Jadi ini dikasih IP 192.168.0.1/24 ya, ini nggak pakai gateway, cuman ini aja dihubungkan yang ini tadi 192.168.0.254, netmaxnya adalah /24. Kita tungguin. Terus nanti dihubungkan juga dengan
PC. Ini dihubungkan, saya bikin 4 aja sekalian ya. Saya hubungkan pakai switch. Yang ini biar nggak lupa, ini adalah 0.1 IP-nya ya. Ini 0.254. Yang ini 1.1. Yang ini 1.254. Nah ya, IP-nya. Ini IP-nya. Sekarang saya config yang bagian ini 192.168.1.1. Ini 192.168.1.254. Oke, sekarang akan saya coba melakukan pengiriman paket data dari 0.1 ini tadi yang PC Hanif ke 0.254 PC Mas ya. Dan ini terhubung ya. Kita coba cek ping, kalau nggak percaya dari PC ping 192.168 dari PC ini ya, 0.1 ke 0.254. Dan di sini ada jawaban dari sana. Ini terkirim 4, diterima 4, loss 0. Berarti ini terhubung ya. Terus dari sini ke sini, ini masih satu broadcast, ini sama ini masih satu ruang ya, bisa dicek ulang. Yang ini yang satu, ini /24 ya. /24, inget-inget kenapa ini ruangannya seperti ini, tabel subnetnya seperti ini, karena saya pakainya /24. Nah ini terhubung ya, ini dengan ini terhubung. Sekarang saya nggak merubah settingannya. Pertanyaannya dari 0.1 ke 1.1 apakah terhubung dan gagal ya. Kita coba cek ping 192.168.1.1 dari sini ngeping ke sini, apakah terhubung, dan ternyata request time out. Nggak terhubung ya, nanti pasti tulisannya paket loss 100%. Harusnya saya lupa. Jadi mari kita tunggu, dan 4 kali pengiriman paket data harusnya selesai. Nah ini loss 100% ya dari 4 kali pengiriman. Jadi switch itu kapan kalian pakai? Kalian pakai switch itu kalau broadcastnya kalau ada perangkat yang terhubung dan masih dalam satu broadcast, silahkan kalian hubungkan hanya menggunakan switch, itu bisa. Tapi kalau ada yang berbeda broadcast seperti ini dan ini gitu, broadcastnya ini dan ini kan beda, kalian nggak bisa kalau hanya pakai switch, nggak bisa. Jadi kalian harus pakai router. Fungsinya router apaan? Ya untuk merutekan paket data agar dari sini nanti bisa ke sini, karena ini udah beda broadcast gitu ya. Jadi kapan pakai router dan kapan pakai switch? Kalian pakai switch kalau masih berada dalam satu broadcast atau berada dalam satu net ID. Kalau kalian pakai router berarti itu udah berbeda broadcast. Sampai sini paham? Jadi materi kali ini kalian itu hanya sekedar mereview ini loh, sekedar mereview itu. Dan ini akan saya potong video ini hanya review gitu, review kembali materi dulu banget. Dan ini kan switch. Terus saya punya satu lagi, ini ada access point dan ini ada router wireless. Access point itu prinsipnya sama seperti switch. Bedanya adalah kalau access point itu dapat menghubungkan perangkat tanpa kabel. Tanpa kabel, kalau bahasa Inggris adalah wireless. Wire itu kabel, wire itu kabel. Less itu dimaksudkan tanpa gitu, tanpa kabel atau minimal kabel gitu. Maksudnya adalah nggak pakai kabel. Jadi ini
Kapan pakai access point? Ya sama seperti switch. Fungsinya access point itu sama persis seperti switch. Bedanya adalah access point itu tanpa kabel. Koneksinya itu tanpa kabel. Paham ya? Saya rasa paham ya sampai sini. Jadi sementara belajar yang ini dulu. Saya pakai Ethernet card yang ini, yang 192.168.0.101/24. Ini nggak pakai gateway ya. Kapan pakai gateway? Default gateway kalau di Windows. Kapan pakai gateway? Kalau kalian ingin merutekan paket data, itu butuh gateway, butuh router. Tapi kalau hanya sekedar menggunakan switch, ini nggak diisi gateway juga nggak apa-apa. Sampai sini paham? Ini hanya tips singkat review buat kalian yang mungkin udah lupa. Ini terhubung ke sini, baru ke sini, baru ke HP saya. Dan ini HP saya tadi saya hubungkan hanya sekedar untuk ngambil video ya. Kalian kan tadi udah lihat HP saya nggak ada kabelnya, dan itu terhubung ke access point. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang konfigurasi firewall, dan di bagian ini ada router MikroTik. Yang saya bisa config adalah ini gitu. Yang ini saya nggak bisa karena saya nggak punya wewenang di sini, nggak punya password untuk konfigurasi ini. Yang saya bisa hanya di sini, hanya router ini gitu. Oke, ini sementara itu dulu, dan sebelum saya tutup, saya pengen ngasih tahu. Tadi saya kan ngomong, saya ganti. Jadi saya tadi kan ngomong ya, saya connect HP ini menggunakan switch. Ini adalah switchnya. Kok switch? Access point, maaf, ini adalah access pointnya. Itu ada satu kabel yang menuju ke LAN, sisanya tanpa kabel itu ke HP saya. Dan sebenarnya untuk video selanjutnya ini di kiri saya juga udah ada laptop saya. Ini nanti kita pakai buat ngecek konfigurasi ya. Terus ini dua switchnya tadi, dan saya pengen nunjukin satu hal yang dari tadi mungkin kalian penasaran apakah benar ini PC yang saya pakai. Dan ini kabel LAN yang saya pakai buat terhubung ke internet kalau nggak salah ini ya. Terus yang ini adalah Ethernet 2. Untuk yang ini saya pakai connect ke ini, connect ke switch, dan nanti switchnya dihubungkan ke access point gitu. Kalau misal dari sini langsung dari sini tadi langsung ke access point, bisa apa enggak? Jawabannya adalah kalau misal, jadi ini pertanyaan simpel buat ngetes kalian sebelum saya akhiri ya. Kalau misal dari sini, dari ini, tanpa menggunakan switch, dia langsung ke access point, bisa atau tidak? Jawabannya adalah bisa. Harusnya bisa. Karena ini fungsinya sama seperti switch. Tapi ini kenapa saya buat seperti ini tadi? Karena saya bingung awalnya, kenapa? Karena saya mau pakai, takutnya nanti ketika saya konfigurasi wireless yang di sini nggak bisa, saya harus pakai ini ya. Tadi banyak pertimbangan lah intinya sampai saya akhirnya bikin topologi seperti ini gitu. Dan kenapa harus seperti ini? Enggak, jawabannya enggak harus seperti ini. Kalau misal kalian sebagai admin dari sebuah jaringan, kalian itu ya terserah kalian mau mendesain topologi kalian itu seperti apa. Boleh seperti ini atau boleh yang lain. Itu nggak ada batasan sebenarnya. Kalau kalian admin, kalian bisa bikin terserah kalian. Tapi yang jadi kendala adalah yang perlu kalian ingat, kalau misal kalian
nggak ada switch di sini, dari sini ke sini. Tentunya switch ini, tentunya access point ini nggak akan bisa dipasang gateway ya, nggak bisa connect ke sini secara langsung. Dan kalau ini dipasang switch di sini, otomatis ini bisa terhubung ke sini dan bisa terhubung ke router. Tinggal nanti fungsinya seperti apa. Dan jangan lupa kalau kalian bikin topologi, ingat juga penggunaan kabel, boros apa enggak, efisiennya gimana. Kadang ada juga yang kalau saya biasanya misal ini nggak cuma 5 pot ya, berapa pot lebih gitu, kan kadang koneksinya sibuk banget. Ini bisa juga, ini switchnya saya tambahin buat ngubungin ini ke sini lagi, intinya gitu. Jadi biar switch ke switch itu nggak cuma satu kabel. Tujuannya apa? Biar koneksi tersebut itu nggak hanya lewat satu jalur. Ibaratnya kalian itu nambahin jalur dari sini ke sini. Kalau ini ke sini dari ibarat misal dari Pati ke Gabus. Ya ini saya ngomong Pati ya karena saya dari Pati. Atau dari Semarang ke Pati, ini cuma satu jalur. Ini bisa ditambah dari pot yang lain, tambahin aja gitu. Nanti dari Pati lewat Purwodadi ke Semarang. Kalau ini kan Pati, Demak, Kudus, Semarang gitu. Ibaratnya gitu. Jadi nanti masalahnya kalau kalian bikin seperti itu ya lebih efisien sih, lebih efisien karena kalau misal yang jalur ini nanti penuh, dia akan lewat jalur sebelah. Tapi masalahnya adalah kabel kalian dan port kalian masih cukup apa enggak. Kan kalian juga harus mikirin biaya dan lain sebagainya. Intinya itu. Saya rasa itu ya. Jadi untuk pembelajaran kali ini saya rasa cukup itu. Apa ya? Nggak ada sih. Sementara itu dulu, nanti saya potong di video selanjutnya aja. Jadi hari ini udah belajar itu. Kalau misal ada yang nggak kalian pahami, silahkan kalian komentar di kolom komentar atau silahkan boleh WhatsApp ke nomor saya. Tapi saya saranin sih mending cari komen tanya di Facebook atau di IG ya. Saya aktif kok gitu. Cuman saya jarang posting. Udah itu aja. Sekian untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum.